Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah ada seseorang yang sedang merindukanmu saat ini. Kita akan lihat siapakah orang itu. Kita cek energinya orang yang saat ini merindukan kamu ya, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio. Oke. Oke, di sini ada children. Mungkin dia memiliki anak di sini ya. Seseorang ini sudah memiliki anak, atau mungkin kamu dengan dia sudah pernah punya anak. Jadi bisa juga mungkin ini pasangan kamu ya. Kadang-kadang kan ada ini ya yang beberapa di antara kamu itu mungkin punya pasangan kemudian berpisah. Nah, di antara kamu dengan dia itu sudah punya anak. Nah, bisa juga seperti itu. Coba kita lihat lagi selanjutnya seperti apa, karena ini ada children ya. Jadi orang ini ada kaitannya dengan anak. Bisa dia memang sudah punya anak, ataupun kamu dengan dia pernah punya anak di sini gitu. Pernah punya anak nih, maksudnya kalian pernah bersama lalu punya anak. Nah, kayak gitu loh. Kemudian di sini ada retreat tuh kan, di sini ada retreat. Saat ini kamu dengan dia ini kayaknya nggak lagi sama ya. Ada kemunduran di dalam hubungan kamu, mungkin pasangan kamu menjauh ataupun kamu menjauh, bisa saja seperti itu. Kemudian kita lihat tuh honeymoon, dan orang ini sangat merindukan kamu, ingin ketemu sama kamu lagi, ingin bersama kamu lagi. Ya, ada beberapa memang ini pasangan resmi kamu ya. Gitu, pasangan resmi ya. Kamu pernah menikah sama seseorang ini, pernah punya anak sama seseorang ini, tapi saat ini kamu lagi problem dengan orang ini gitu ya. Kamu lagi ada problem di dalam rumah tangga kamu. Mungkin saat ini kalian lagi sendiri-sendiri, asing-asing, tapi kalian belum bercerai gitu ya. Dan seseorang ini ingin honeymoon, ingin ketemu lagi bersama kamu, ingin memperbarui hubungan yang dulunya mungkin kalian gak sejalan, gak satu tujuan ya. Di sini kalau dia ingin kayak satu tujuan gitu loh ya, karena biasanya orang ini sadar itu setelah kalian berpisah ya. Dan di perpisahan itu kadang-kadang orang itu mengalami satu fase peristiwa atau tertentu gitu yang kayaknya tuh menyadarkan dia dan juga mendewasakan dia. Makanya dengan adanya honeymoon ini, orang ini ingin kembali lagi bersama kamu dan kayaknya sadar ya, oh ternyata pernikahan ini seperti ini, oh ternyata menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri itu harus gini ya, begini gitu loh, seperti itu. Jadi kayak sadar bahwa pernikahan itu sebenarnya gini. Nah gitu istilahnya ya. Makanya di sini kayak kalian tuh satu kapal gitu ya, satu kapal, satu haluan, satu tujuan gitu ya. Yang sebelumnya mungkin kayak kalian ini berbeda ya, berbeda tujuan gitu ya, ataupun kayak masih kekanak-kanakan, impulsif gitu ya. Jadi sebelumnya itu kayak orang ini belum cukup dewasa, belum mengalami pendewasaan ya, baik kamu ataupun dia. Nah, setelah mengalami retreat atau kemunduran di sini, barulah kalian ini ada satu kesadaran tertentu gitu loh, yang menyadari sesuatu gitu. Oke, dan kita akan lihat orang ini sangat merindukan kamu ya, ingin sekali bertemu sama kamu. Dia mengingat momen-momen waktu dulu ya, saat bersama dengan kamu. Dan ternyata dia menyadari kamulah yang terbaik gitu. Retreat ini juga bisa menandakan bahwa setelah kalian sekian lama berjeda gitu ya, atau berjarak atau berpisah, ini kayak ingin kembali, kemudian menua bersama kamu, atau kayak semacam ingin ini loh,
Kadang-kadang orang kalau pernah mengalami problem ya atau perpisahan, dan ketika dia memperbarui hubungan karena keduanya sama-sama sadar, sama-sama waras ya, sama-sama berubah gitu ya, sudah menyadari kesalahan-kesalahan gitu ya. Nah, itu kan pasti ada perubahan ya. Kalau misalkan dia belum berubah ya berarti dia belum sadar, karena orang yang benar-benar sadar itu pasti berubah. Dia nggak sama lagi seperti dulu gitu. Cara dia memperlakukan kamu atau cara dia memperlakukan pasangan itu sangat beda gitu loh, nggak sama lagi seperti dulu. Nah, ini kayak orang yang ingin ini loh, menghabiskan waktunya tuh bersama kamu gitu loh, setelah mungkin sekian lama dia nggak ada sama kamu gitu ya, kayak bayar apa ya istilahnya, kayak bayar hutang gitu ya, nggak jalan, mungkin nggak jalan sama kamu, nggak traveling sama kamu. Nah, istilahnya kayak gitu. Dan di sini kalau orang ini bener-bener dia maju ke arah kamu, memilih untuk ketemu sama kamu lagi gitu ya, aku rasa dia akan ajak kamu untuk traveling entah kemana gitu, pokoknya menghabiskan waktu bersama kamu atau berdua saja dengan kamu gitu, karena dia ini kangen banget sama kamu gitu ya, inget saat-saat dulu saat dia bersama kamu gitu loh, seperti itu. Makanya dia ingin sekali kembali ke kamu dan jauh lebih baik gitu ya, seperti itu, membangun koneksi yang jauh lebih baik gitu. Kita lihat lagi di sini tuh, honeymoon, the moon. Ya, ada hubungan yang di sini memang tidak ada kejelasan dan penuh keraguan ya, kayak nggak jelas ke depannya kayak gimana gitu ya. Dan orang ini sangat gelisah. Mungkin setiap malam dia merindukan kamu, merenung. Aku lihat juga orang ini ya, entah orang ini ataupun kamu, bisa keduanya, dia kayak suka dengan malam gitu ya. Orang ini suka ngelihat bintang, suka ngelihat bulan gitu ya. Dan ketika dia malam di luar gitu ya, di luar ruangan gitu ya, melihat bintang atau bulan itu, rasa banget gitu kesepian dia gitu loh ya, rasa banget kerinduan dia ke kamu gitu. Dia masih terbayang-bayang kamu, masih ingin sama kamu gitu, karena ya namanya pernah menjalin hubungan suami istri ya, itu tuh ketiadaan kamu tuh menjadi rasa sepi gitu loh bagi dia gitu. Kemudian kita lihat lagi tuh, di sini ada Five of Wands, konflik batin yang dia rasakan gitu ya. Hidup dia nggak mulus juga sih, aku ngelihat di sini. Mungkin banyak orang yang membicarakan dia di sini, teman-teman dekatnya bisa juga gitu ya, karena ya situasi kamu ini mungkin ya menjadi bahan omongan gitu ya, seperti itu. Tuh, orang ini sangat sakit hati, sangat kecewa gitu ya. Sebenarnya nggak hanya kamu saja yang merasa patah hati atau merasa kecewa gitu, tapi juga dia gitu ya. Dia ini mungkin akhir-akhir ini sering ini ya, sering sedih gitu ya, bahkan mungkin sering menangis di sini kalau dia perempuan ya. Kalau laki-laki sih mungkin agak jarang ya menangis gitu, tapi bisa juga ada yang menangis gitu. Cuman di sini memang aku rasa seseorang ini ketika teringat kamu, merindukan kamu, itu ada rasa sakit yang dia rasakan di hatinya, dan orang ini sangat ya menangis kayak gitu loh, menangis ingat kamu tuh kayak nangis gitu. Kemudian di sini ada the high priestess ya, ada yang memang seperti yang bilang tadi ya, hubungan tidak ada kejelasan, dan orang ini aku lihat orang yang apa ya, banyak belajar gitu ya, karena high priestess ini juga bicara tentang spiritual ya. Mungkin dia lebih fokus untuk menghealing dirinya, menyembuhkan dirinya dengan jalan spiritual, atau kayak menaikkan level kesadaran dia gitu. Makanya tadi aku bilang saat dia honeymoon dengan kamu, ketemu dengan kamu, ini dia ini beda gitu, nggak akan sama lagi seperti dulu gitu, karena dia udah banyak belajar gitu dan berubah. High priestess ini juga bicara tentang belajar tentang spiritual, tentang kesadaran kayak gitu ya, menaikkan level kebijaksanaan dia atau kesadaran dia. The temperance ya, keseimbangan, dan di sini juga kayak kesembuhan, nah kayak gitu, ketenangan. Dia ini lebih banyak menenangkan diri juga, aku lihat ya akhir-akhir ini gitu ya, dengan seperti yang bilang tadi, jalan spiritual. Mungkin dia sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan gitu ya, spiritualitas lah ya, entah dengan membaca buku juga ya, buku-buku tentang healing ya, tentang spiritual dan sebagainya gitu. Karena
Temperance di sini ingin menjaga ketenangan batin, keseimbangan batin dia gitu loh. Ya, yang di sini ada Three of Swords ya, yang dimana dia ini patah hati, kecewa ya, jadi larinya tuh ke situ gitu, karena dia ingin tenang, ingin damai, ingin sembuh gitu ya. Dan ini juga bicara tentang kesabaran. Dia berusaha untuk sabar, berusaha untuk tenang, menyeimbangkan dirinya atau batinnya ya, di saat dia lagi sedang galau gitu. Dan di bottomnya kita punya Knight of Cups. Oke, ini tentang perasaan dia yang sebenarnya menggebu-gebu ke arah kamu. Dia ingin sekali datang ke kamu. Dia ingin sekali mengungkapkan apa yang dia rasakan ke kamu di sini. Ya, mungkin dia akan beranikan diri ya next ke depan untuk maju ke arah kamu ya gitu. Page of Cups menawarkan lagi, mengungkapkan lagi gitu ya apa yang dia rasakan. Dia akan mengikuti perasaannya di sini gitu. Oke. Ya, jadi seseorang ini seseorang yang saat ini lagi menjauh dari kamu, yang sedang merindukan kamu saat ini. Di saat dia merindukan kamu, dia merasa sakit, dia merasa sedih gitu ya. Five of Wands ini juga menandakan konflik batin ya. Pikiran dia bilang apa, perasaan dia bilang apa gitu. Jadi beda, hati dan pikiran gak sejalan gitu. Makanya ada High Priestess dan Temperance. Dia berusaha untuk menyeimbangkan dirinya gitu. Pikiran, hati selaras gitu. Jadi kayak pikiran, jiwa dia, perasaan dia. Nah kayak gitu ya. Ini semua ya, keseimbangannya semua. Karena biasanya orang yang lagi patah hati, sakit hati, kalau dalamnya aja dia berantakan gitu ya, luarnya juga bakal berantakan gitu ya, nggak balance. Makanya orang ini juga mungkin sering meditasi ya, mungkin sering ya melakukan hal-hal seperti yang bilang tadi ya, spiritual gitu ya. Spiritual ini tidak melulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan gaib atau apa, enggak, bukan seperti itu ya, tapi tentang bagaimana belajar lebih sadar gitu ya, menjadi manusia atau menjadi pribadi gitu, dan belajar lagi dan lagi ini ya, seperti itu ya. Koneksi kita dengan Tuhan, dengan manusia, dengan makhluk semuanya ini yang ada di alam semesta. Nah itulah yang dinamakan atau berkait yang ya spiritualitas gitu, atau spiritual tuh seperti itu gitu. Jadi membangun koneksi ya dengan diri sendiri, dengan Tuhan gitu, lebih sadar ya, menjadi manusia yang lebih sadar, berkesadaran gitu ya. Orang ini lebih sering aku rasa lebih sering ya itu ya, menarik diri gitu ya, kayak menenangkan diri, lebih banyak meditasi, belajar tentang hal-hal berkaitan dengan healing, apapun itu yang pokoknya ini untuk dia itu menjadi lebih tenang, lebih bijaksana gitu loh ya, mendapatkan pelajaran dari sini. Apa sih sebenarnya yang dia bisa dapat pelajari dari hal ini gitu. Bahkan di sini dengan adanya Three of Swords juga, mungkin dia ini orang yang kadang-kadang kalau dia kecewa atau sakit hati tuh sering nulis ya di jurnal gitu, sering journaling, atau mungkin dia sering nulis ini apa namanya, nulis gitu ya, nulis pokoknya yang berkait mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ada juga di sini yang mungkin sering juga lihat tarot mungkin, karena atau bukan lihat tarot ya, mungkin dia sendiri yang bisa baca tarot, bisa juga ya kalau dia ini seorang kebuka sisi ininya dia gitu ya, sisi power atau apa istilahnya, bakat ya, bakat yang tidak dia ketahui gitu ya. Kadang-kadang kan orang merasa kecewa, patah hati gitu ya, itu bisa ngebuka gift yang dia punya ya gitu loh, seperti itu ya. Atau memang orangnya memang bisa gitu ya, bisa seperti itu gitu ya, maksudnya bisa seperti itu, memang dia punya gift gitu ya, punya bakat gitu. Mungkin dia punya bakat melihat gitu ya, merasakan kayak gitu loh ya. Atau bisa membaca tarot, bisa juga gitu ya, seperti itu. Karena ada the moon ya, orang ini juga orang yang sangat sensitif. High Priestess ini menandakan intuitif gitu ya, jadi peka banget gitu loh orang ini gitu.
Oke, jadi dia ini yang merindukan kamu saat ini. Kemudian kita lihat lagi. Dari inisialnya, aku akan tarik 9 di sini. Inisial namanya ya, di sini bisa nama depan, nama tengah atau nama belakang atau nama panggilan dia ya. Tapi untuk inisial depannya ya, biasanya nama panggilan itu kan belum tentu nama asli ya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Di sini kita punya X. Mungkin ada yang ya mantannya, memang ini orang yang kadang udah lama bersama kamu. Ya, yang jelas kamu dengan dia ini lagi berjarak, nggak ada komunikasi saat ini gitu. Kemudian ada W, ada V, ada J, ada F, ada G, ada B, ada G, ada G, G, D, B, G, F, J, V, W, X ya. Aku contohkan nih ya. Kita pakai huruf J ya. Kita lihat ya J ya. Misalkan nih nama dia itu Jenny ataupun Johnny. Nah, kayak gitu. Itu nama panggilan dia ya. Nah, bisa Johnny atau Jenny ini nama depan dia, nama tengah dia, nama belakang dia, atau seperti yang bilang tadi nama panggilan yang bukan nama asli, kak dia punya nama lain, nama samaran ya, kayak gitu. Oke, tapi huruf depannya J gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk zodiak dia ya. Ini yang paling kenceng dari sini. Kita punya Pisces, kemudian di sini kita punya Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan kita lihat di sini yang paling kencang apa lagi? Leo, kita punya Leo ya, paling kencang energinya Leo, Aquarius, Pisces tuh, ya. Ini orang-orang yang sangat intuitif, sangat sensitif gitu ya. Kemudian ada Cancer juga di sini, ada Libra. Oke, ya orang sangat empati gitu ya. Dan aku akan lihat ciri lainnya. Kalau dia cewek, mungkin dia memiliki sisi yang sangat lembut ya. Walaupun dia di depan gitu ya, itu terlihat sangat-sangat berani gitu, tapi dalamnya dia punya lembut ya, lembut hati gitu. Orang ini juga sangat sabar, penyayang gitu ya. Di sisi lain juga pemberani gitu. Dia nggak takut membela gitu atau membicarakan sesuatu yang dia ngerasa dia benar gitu. Dia memang harus membela diri atau mempertahankan sesuatu yang menurut dia itu perlu dia perjuangkan atau dia bela gitu ya, atau dia pertahankan seperti itu. Dan karena di sini ada Libra juga yang menandakan orangnya tuh adil, jujur gitu. Jadi orang ini tuh suka akan suatu keadilan gitu ya. Jadi bisa dibilang dia ini juga orang yang tidak suka dengan kekerasan atau ditindas orang gitu. Tapi jika dia perlu gitu ya untuk memperjuangkan sesuatu ya, dia baru powernya tuh keluar gitu loh. Karena dasarnya dia ini sebenarnya orang yang sangat lembut hati gitu ya, suka akan ketenangan gitu, dan orangnya juga pendiam seperti itu ya, sensitif gitu. Biasanya orang-orang sensitif ini orang-orang yang tidak suka dengan kekerasan atau orang selalu berantem, itu dia nggak suka gitu loh ya. Tapi jika itu memang perlu gitu ya, contoh nih di saat dia ditindas orang atau dibully orang, nah itu power dia keluar gitu loh, seperti itu. Oke. Orang di sini dia juga orang yang sebenarnya memiliki sisi yang sangat setia ya. Kemudian juga ya empati juga ya, penuh perhatian, juga harmonis gitu, sabar, penyayang ya. Oke.
Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.